Berjumpa kembali dengan kami, penjaga menara. Saat ini berita-berita begitu mencekam ya. Jakarta kembali akan memberlakukan PSBB lebih ketat lagi karena penyebaran virus COVID-19 sudah sangat mengkhawatirkan dan kapasitas rumah sakit sudah tidak memadai lagi. Karena itu pemerintah mengambil keputusan untuk PSBB lebih diperketat lagi, sehingga banyak orang kembali akan bekerja dari rumah. Anak-anak memang masih bersekolah di rumah, tetapi ada orang-orang yang sudah bekerja secara normal, pergi ke kantor, dan mulai Senin besok tidak lagi pergi ke kantor. Dan tentunya hal ini kembali akan cukup menyulitkan, cukup mengganggu perekonomian banyak orang. Pastinya akan banyak orang yang merasa tertekan, merasa stres. Karena apa? Dalam kondisi new normal pun, ekonomi sudah demikian sulit terasa. Apalagi kalau ditambah dengan PSBB yang akan lebih diperketat lagi. Tidak heran akan makin banyak orang yang asam lambungnya mungkin akan naik. Akan banyak orang yang merasa putus asa. Akan ada banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana kehidupan di masa yang akan datang. Karena itulah kami penjaga menara akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang mungkin saat ini berada di dalam dilema, berada di dalam keputusasaan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan pasti menolong kita. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal pasal 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita semua tahu bahwa dengan adanya virus COVID-19, kesukaran terjadi di mana-mana. Jika saja tidak ada virus ini, dan kemudian terjadi resesi di dalam negeri, terjadi goncangan ekonomi di dalam negeri. Kalau saja kita mempunyai uang yang cukup, kita bisa pindah ke luar negeri. Siapa tahu di luar negeri kita dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Namun sekarang apa yang jadi? Di negara-negara yang lain, bahkan negara-negara maju pun, kondisi ekonomi tidak menentu. Banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Bahkan ada seorang anak Tuhan yang berada di sebuah negara maju. Dia katakan benar-benar saat ini kesulitan, sangat-sangat sulit secara ekonomi. Dan itu memicu kejahatan yang luar biasa. Dan itu memang sudah difirmankan oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika menghadapi kesukaran, firman Tuhan membekali kita. Salah satunya di Amsal 21 ayat 23 tadi. Bagaimana kita menjaga diri kita ketika kesukaran terjadi di sekeliling kita. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran itu. Firman Tuhan katakan kita harus memelihara mulut dan lidah kita. Karena di ayat yang lain, Amsal 18 ayat 21 katakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita harapkan? Buah apa yang kita harapkan untuk kita nikmati? Meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan sukar, tentu setiap kita mengharapkan buah-buah yang baik untuk kita nikmati.
Tentu setiap kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa perkataan kita, apa yang keluar dari mulut dan lidah kita, itu menentukan apa yang akan kita nikmati. Biarlah kita menggemakan kata-kata yang baik. Biarlah kita menggemakan kata-kata yang memberkati. Karena ketika kita menabur berkat melalui ucapan kita, maka kita juga akan menuai berkat-berkatnya. Ketika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Tetapi sebaliknya, apabila kita menabur omelan, caci maki, kekecewaan, maka yang buruk pun akan kita tuai. Tapi masalahnya, dalam keadaan sukar, dalam keadaan tertekan, tidak mudah untuk kita mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan? Itu bukan hal yang mudah. Kelak kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sakit, dalam tanda kutip. Mungkin tidak sakit tubuhnya, bahkan tidak terkena penyakit COVID, tetapi karena kondisi ekonomi yang begitu berat dan menekan, ditambah tekanan-tekanan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, sementara kondisi tidak memungkinkan, itu cukup membuat orang-orang bisa stres, dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang demikian. Jika kita bertemu dengan mereka, dan bisa jadi akan ada orang-orang yang berusaha untuk menipu kita, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, bahkan merugikan kita hanya untuk menyelamatkan hidup mereka. Itu pun dapat membuat kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dapat menyeret kita mengeluarkan kata-kata kutuk. Bagaimana caranya supaya kata-kata kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sukar ini? Di dalam suratan Filipi 4 ayat 7 dan ke-8, saya bacakan ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan katakan, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang benar, yang manis, yang sedap untuk didengar, kita harus pikirkan itu. Karena apa yang kita pikirkan, itu akan menentukan kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Tapi sebelumnya di ayat yang ke-7 dari Filipi 4 ini dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi agar pikiran kita juga baik, kita dapat berpikir yang manis, kita dapat berpikir yang mulia, yang sedap untuk didengar, ya, yang adil dan benar. Itu pun memerlukan damai sejahtera Tuhan. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya apa? Kita mengeluarkan pendapat kita berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar, bukan? Dan akal kita bermain di situ. Hari-hari ini sebagian besar berita yang kita dengar, yang kita baca saat ini, sudah pasti bukanlah berita-berita yang baik. Sebagian besar adalah berita yang menakutkan. Sebagian besar adalah berita-berita yang membuat kita justru semakin khawatir, dapat membuat kita sakit, membuat kita stres, membuat kita kehilangan akal. Tapi puji Tuhan, bila kita berada di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal.
Jadi apapun yang misalnya mau tidak mau kita baca, kita terima, kita dengar, kita tidak bisa menghindar dari semua itu. Kita tidak mungkin menghindar dari berita-berita yang datang kepada kita. Tapi biarlah kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan itulah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Tuhan itulah yang memelihara hati kita, sehingga hati ini tetap kuat. Pikiran kita tetap kuat. Kita tetap memiliki sukacita di tengah kesukaran, di tengah badai yang sedang melanda dunia ini, di tengah resesi ekonomi, bahkan di tengah-tengah kekurangan bahkan. Damai sejahtera Tuhan itu yang paling utama. Sebab dari damai sejahtera Tuhan yang ada bersama dengan kita, kita mampu untuk berpikir yang benar. Kita mampu untuk berpikir yang mulia, yang suci, yang enak untuk didengar. Sehingga pada akhirnya karena pikiran kita sedemikian dikuasai oleh hal-hal yang kudus, yang mulia, yang baik, perkataan kita pun, apa yang kita gemakan pun adalah perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan yang merupakan perkataan putus asa, penuh kekecewaan, apalagi kutuk ya. Dan untuk memiliki damai sejahtera Tuhan, tentunya namanya saja damai sejahtera Allah. Bukan damai sejahtera yang kita bisa beli waktu kita berjalan-jalan di mall. Tidak ya. Tidak ada satu tempat di dunia ini yang dapat memberikan kita damai sejahtera. Mungkin kita bisa merasakan ketenangan sementara. Di satu tempat kita bisa pergi ke pantai yang tenang. Di sana kita bisa melihat laut yang lepas. Lalu kemudian kita mempunyai pikiran yang tenang, tetapi itu hanya sementara saja. Kita bisa pergi ke pegunungan untuk menghirup udara yang segar dan kita merasa fresh, namun itu hanya sementara saja. Tapi damai sejahtera Allah bukan damai sejahtera yang sementara, tetapi damai sejahtera yang akan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita, mengalir di dalam hati kita. Bagaimana damai sejahtera itu dapat mengalir dalam kehidupan kita? Yesaya 48 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, ini Tuhan sendiri yang menjanjikan. Sekiranya kita umat Tuhan memperhatikan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu ada perintah-perintah Tuhan. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bahkan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa di antara saudara yang ingin mengalami ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Jika saudara ingin mengalami damai sejahtera yang tidak pernah kering, bahkan di tengah-tengah kesukaran sekalipun. Jadi Tuhan katakan kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di mana? Ya ada di dalam firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sekarang kita pelajari lagi yang berikutnya, langkah berikutnya.
untuk kita dapat menggemakan perkataan yang baik, sehingga kita dapat menuai yang baik, untuk kita dapat menggemakan perkataan yang memberkati, sehingga kita dapat menuai berkat, adalah apa? Yang pertama, kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan, sehingga dari damai sejahtera Tuhan kita dapat berpikir sebagaimana yang Tuhan kehendaki, berpikir yang mulia, memikirkan yang benar, memikirkan semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Tetapi untuk kita memiliki pikiran itu, kita kan harus memiliki damai sejahtera Allah, ya. Damai sejahtera itu akan kita dapatkan ketika apa? Ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ketika kita memperhatikan firman Allah. Seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Bila kita lebih banyak membaca berita dibandingkan kita membaca dan merenungkan firman, maka pola pikir kita akan terbentuk dengan apa yang lebih banyak kita baca. Seberapa sering kita mendengarkan berita-berita yang menakutkan dibandingkan kita mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, dibandingkan kita memberikan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, otomatis hati kita kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita lebih banyak mendengar, banyak-banyak membaca firman, banyak-banyak merenungkan firman, firman itu akan membuat iman kita kuat, iman kita timbul. Dan ketika kita memiliki iman, maka mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Berapa kali Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ditolongnya, jadilah sebagaimana yang kau percayai. Jadi ketika kita mendengarkan firman, maka iman kita akan timbul. Bahkan semakin sering kita mendengarkan firman, kita akan semakin kuat. Puji Tuhan. Roma 10 ayat 8-11. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan ayat berikutnya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, kepada firman, tidak akan dipermalukan. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, iman kita timbul, kita semakin percaya kepada firman-Nya. Sehingga pola pikir kita terbentuk sebagaimana Tuhan mau. Cara-cara kita berpikir adalah cara-cara firman Tuhan. Karena pikiran kita adalah pikiran firman, maka perkataan kita pun adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Dan hasilnya apa? Buah apa yang akan kita nikmati? Ya, buah yang dihasilkan oleh kedahsyatan firman. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, mau PSBB lebih ketat, mau COVID-19 semakin merajalela, justru kita harus menjadi berkat karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Karena kita memiliki firman di dalam hati kita, di dalam mulut kita ada firman Tuhan. Kita tidak pernah takut dengan keadaan ini. Mungkin awal-awal membaca berita sedikit ada goncangan, tapi kemudian kita merenungkan firman, kita menguatkan diri kita.
dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman. Boleh baca berita, boleh. Boleh dengarkan orang-orang datang kepada kita dengan berita-berita yang menakutkan, walaupun itu hoax, dan itu dapat membuat kita lemah. Tetapi cepat-cepat kita lari kepada Tuhan. Kita baca firman-Nya. Itu namanya kita menguatkan diri kita. Itulah sikap yang akan diambil oleh anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yeremia 17 katakan, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan diberkati. Bahkan dalam musim apapun, tetap kita diberkati. Tuhan berkata kepada Abraham, bapa orang percaya, atau bapa dari kita ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Abraham diberkati, keturunannya diberkati, kita diberkati. Untuk apa? Untuk kita dapat memberkati. Tidak mungkin kita dapat memberkati, tidak mungkin kita menjadi berkat kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan. Justru saat-saat ini dunia harus melihat anak-anak Tuhan diberkati. Ketika dunia mengalami resesi, mengalami kesulitan, mengalami ketakutan, dunia harus melihat anak-anak Tuhan yang tampil berani, yang tampil untuk menguatkan, menghibur, memberitakan bahwa ada pertolongan di dalam Yesus. Tuhan tolong kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara berada di kantor, di rumah, atau mungkin sedang membawa kendaraan di jalan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati, menguatkan. Setelah mendengarkan firman ini, banyak-banyaklah untuk merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman-Nya yang ajaib. Banyak-banyaklah dekat dengan Dia. Minta Roh Kudus untuk mengurapi sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini. Tuhan Yesus tolong kita semua ya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan setiap kami yang merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yang mendengar renungan ini ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati setiap umat-Mu. Bekerjalah di dalam hati setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Kalau Engkau bekerja, maka kami pun akan diubahkan oleh Tuhan. Mungkin di antara umat-Mu ada yang sedang ketakutan, ada yang sedang galau, ada yang sedang bingung menghadapi masa depan. Tapi biarlah setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Sesegera mungkin mengambil sikap untuk mendekatkan diri, merapatkan diri kepada Tuhan. Biarlah umat-Mu ya Tuhan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman-Mu, lebih banyak merenungkan firman Tuhan ketimbang membaca berita-berita yang hanya akan melemahkan kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Kalaupun ada berita-berita yang menakutkan datang kepada kami bukannya takut, kami bukan lemah, tapi kami justru menjadi pemenang. Kami justru tetap kuat karena ada firman Tuhan di dalam kami. Setiap kali kami membaca firman-Mu, Roh Kudus kiranya Engkau mengurapi, sehingga iman kami timbul, bahkan semakin bertumbuh, semakin kuat, sehingga kami dapat berkata bahwa Allah kami ajaib, Allah kami penolong, Allah kami pemelihara, Allah kami Bapa yang kekal, Allah kami adalah gembala yang baik. Sekalipun kami berjalan melewati lembah kelam, kami tidak perlu takut bahaya, sebab Bapa kami, gembala kami, menyertai kami dengan terang-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap nasihat-Mu yang kami terima ya Tuhan. Engkau akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Engkau dan firman-Mu, mengandalkan kekuatan Roh Kudus-Mu, dengan mereka yang tidak mencari Engkau.
Engkau akan mengadakan perbedaan ya Tuhan. Dan biarlah dengan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, itu tidak membuat kami menjadi sombong, tetapi justru membawa kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya, supaya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau dan kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat untuk membaca firman, merenungkan, memperkatakannya, serta melakukannya. Selamat menikmati kemuliaan Tuhan. Haleluya.